Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa melaksanakan salah satu ibadah, yaitu sholat Jumat insyaallah secara berjamaah dan juga mendengarkan khutbah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang berbahagia ini, khatib mengajak kita semuanya untuk mentadaburi sebuah ayat yang sering kita baca, minimal 17 kali kita baca di sholat kita, ya, yang fardu, belum yang sunnah, belum kita baca juga di luar sholat. Ayat ini sangat indah, sangat luar biasa kalau kita tadabburi, kita renungkan, kita pahami, bahkan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah kita semuanya sudah hafal, tinggal mari kita tingkatkan bagaimana kita bisa memahaminya dan juga akhirnya kita pun bisa mengamalkannya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, ya. Kak, di sini kamu ini kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami ini menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'in, kami meminta atau memohon pertolongan. Ayat ini adalah inti dari surah Al-Fatihah. Inti ayat dari Al-Fatihah adalah ayat yang kelima ini. Dan Al-Fatihah adalah inti Al-Quran. Jadi intinya Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Dan Al-Quran adalah intinya kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada umat manusia. Berarti ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ayat yang sangat agung dan luar biasa. Seluruh nabi dan rasul sama berdakwah untuk mengajak umat manusia agar beribadah kepada Allah dan hanya bergantung dan minta tolong kepada Allah. Ya. Iyyaka na'budu ini kenapa didahulukan beribadah daripada menolong? Karena beribadah adalah ghoyah, tujuan. Sedangkan meminta tolong, nasta'in, dikebelakangkan karena dia menjadi wasilah, sarana. Tujuan kita diciptakan oleh Allah, yaitu agar kita menghamba, beribadah, ya, kepada Allah saja. Dan kita tidak bisa beribadah kepada Allah kecuali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah, ya, kita beribadah hanya kepada Allah, ini menghilangkan sifat riya. Kalau kita mengamalkan ayat ini, iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu saya beribadah, maka semua ibadah yang dia lakukan pasti karena Allah dan dia akan terhindar dari riya. Ingin dipuji karena dunia, karena kedudukan, karena materi dan sebagainya. Tidak. Maka orang yang mengamalkan iyyaka na'budu, dia akan beribadah karena Allah, murni karena Allah.
Tidak ada embel-embel yang lainnya. Adapun nasta'in, ini faedahnya, ini akan menghilangkan kepada kita sifat ujub. Karena manusia itu sering bangga dengan yang telah dia lakukan. Padahal itu semuanya pertolongan Allah. Kita bisa Jumatan seperti ini karena Allah nolong kita. Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kalau Allah tidak menolong kita, kita tidak akan sanggup. Karena ibadah itu sesuatu yang berat. Makanya orang banyak yang meninggalkan ibadah. Banyak orang yang gak mau sholat, gak mau zakat, gak mau haji, gak mau zikir. Padahal zikir mudah. Kalau kita mau ngucapin subhanallah itu ringan, mudah, semua orang bisa. Tapi nyatanya tidak gampang. Berarti ini ibadah ini ya kita tidak bisa melakukannya kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu dan harus terus minta tolong agar kita kalau belum bisa melaksanakan ibadah, maka Allah menolong kita sehingga kita bisa menaikkan ibadah kepada Allah. Kalau kita sudah bisa beribadah seperti sholat, rajin sholatnya, maka kita berdoa kepada Allah agar sholat kita diterima oleh Allah, agar sholat kita berkualitas, ibadah kita berkualitas, khusyuk ibadahnya, fokus, sehingga mendatangkan kelezatan, sehingga Allah kasih kepada kita surga dunia, yaitu ketenangan, kenikmatan, kelezatan seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan lupa minta tolong kepada Allah agar ibadah yang kita lakukan istiqomah sampai kita meninggal dunia. Sebagaimana pesan Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai ajal menjemputmu. Mudah-mudahan dengan kita rajin berdoa sebagaimana Rasulullah mengajarkan. Rasulullah setiap ba'da subuh dan ba'da asar gak pernah melewatkan minta tolong kepada Allah agar dimudahkan, agar ditolong baik urusan dunia terlebih-lebih akhirat. Nabi sering membaca, ya Hayyu, wahai Allah yang maha hidup, wa ya Qayyum, wahai Allah yang maha berdiri, yang mengurus makhluknya, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astagitsu, saya minta tolong ya Allah. Lihat Nabi SAW rajin setiap pada subuh pada asar baca itu, birahmatika aslih li sya'ni kullah, ya, astagits, saya minta tolong ya Allah, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanku ya Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat ya Allah. Kemudian diakhiri dengan doa yang sangat indah, kata beliau, wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan diserahkan kepadaku ya Allah urusan-urusan itu walaupun sekejap mata. Barakallahu li wa lakum, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Kita menyadari dan kita tahu bahwasannya kita hidup di dunia hanyalah sementara, tidak terasa, sebentar, ya sesaat. Namun kita dapat menyaksikan, mendengar, melihat, ya, naudzubillahi min dzalik, ada orang-orang yang lalai, namun baru mereka akan menyesal ketika ajal menjemputnya. Jangankan ya sebelum dia dikuburkan, maka ketika sakaratul maut, ya, seorang hamba tersebut akan menyesal, pingin ke dunia lagi, pingin beribadah kepada Allah, pingin beribadah kepada Allah dengan semangat, dengan ikhlas karena Allah dan dengan sebaik-baiknya. Makanya saya akhiri di khutbah yang kedua ini, mudah-mudahan ayat ini senantiasa kita ingat sebagai nasihat buat kita agar kita bisa istiqomah beribadah sampai ajal menjemput kita, ya, yaitu kata Allah, kalau orang sudah meninggal dunia
dia itu ingin ke dunia lagi, ingin beribadah kepada Allah. Si mayat tersebut ketika mau dicabut nyawa, ketika sudah di kerongkongan, dia bilang, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ya, baru dia sadar ketika dia dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal dunia baru dia sadar. Ya, kemudian dia merayu kepada Allah, ya Allah, la'alli a'malu shaliha fi ma taraktu. Ya Allah, kalau saya bisa ke dunia lagi ya Allah, maka saya akan beramal soleh. Karena dulu ya Allah, saya ketika di dunia sering meninggalkan amal-amal soleh, jarang beribadah kepadamu ya Allah. Tapi kata Allah apa? Kata Allah, kalla, tidak bisa. Maka jamaah sekalian, mumpung ada kesempatan, mari kita bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan minta tolong kepada Allah agar kita semuanya diberi kekuatan agar bisa beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita pun berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, menutupi aib-aib dan kekurangan kita, dan mewafatkan kita husnul khotimah, dan kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.